Bab 11. Sasi, kamu kenapa nak? Seru ibu melihat Sasi yang pulang digendong dengan sang supir karena tidak sanggup berjalan. Sini pak, ibu mengarahkan sang supir taksi itu pada kamar Sasi lalu merebahkannya di ranjang. Mbak ini tadi hampir pingsan, perut sama kepalanya katanya pusing. Jelas supir tersebut. Ya Allah, Sasi menatap Sasi yang sudah terbaring lemah tidak sadarkan diri. Terima kasih ya pak. Sama-sama bu. Kalau gitu saya permisi dulu. Pamit supir tersebut. Ibu pun mengantarnya keluar rumah. Sasi, kamu sudah sadar? Ibu kembali ke kamar, melihat Sasi yang sudah tersadar. Apa yang sakit nak? Tanya ibu menatap khawatir. Kepalaku pusing bu. Sasi memijat pelan pelipisnya. Kita dokter saja ya, bujuk ibu. Sasi menggeleng. Tidak bu, ambilkan saja obatnya di sana. Sasi menunjuk laci di nakas. Ibu bergegas mengambil obat tersebut dan segelas air putih. Ayo nak diminum. Membantu Sasi bersandar di ranjang dan meminumkannya obat. Sekarang kamu istirahat saja ya. Kembali merebahkan Sasi di ranjang, menyelimuti seluruh tubuhnya. Sasi mengangguk pelan. Ibu pun keluar dari kamar. Sasi termenung kembali teringat akan Setia yang masuk ke dalam apartemen. Air matanya perlahan jatuh lagi. Entah apa yang dilakukan suaminya itu dalam kamar apartemen. Dadanya terasa sesak membayangkan segala kemungkinan yang terjadi. Malam hari Setia pulang. Mereka pun menyantap makan malam bersama. Tadi Sasi sakit, dia diantar supir taksi, ujar ibu di sela-sela makan malam mereka. Kepala dan perutmu sudah tidak sakit kan? Tanya ibu kembali pada Sasi yang masih tampak lesu. Sudah baik kan bu? Sudah, aku bilang istirahat saja di rumah. Timpal Setia, dengan tenang menyantap makan malamnya. Tidak ada raut kecemasan di wajahnya. Aku ke kamar dulu ya bu. Renata berdiri dari kursi makannya. Baru beberapa langkah ia berjalan, langkahnya terhenti. Kamu kenapa Rena? Tanya ibu melihat Rena yang sedikit membungkuk seraya memegangi perutnya. Rena, pekik ibu melihat Renata yang tiba-tiba pingsan. Semua panik bergegas menghampiri Renata yang sudah tersungkur di lantai. Kita harus bawa ke rumah sakit bu, usul Setia dengan wajah paniknya. Iya, kita bawa ke rumah sakit. Ibu setuju. Setia pun segera menggendong tubuh Renata ke dalam mobil disusul ibu dan juga Sasi yang ikut masuk ke dalam. Setia melajukan mobilnya dengan kecepatan tinggi. Sasi yang duduk di sebelahnya, melirik ke arah Setia beberapa kali. Wajah Setia tampak diselimuti kecemasan. Raut wajah cemas yang tidak pernah Setia tunjukkan padanya. Sorot matanya fokus pada jalanan yang lengang. Melajukan mobilnya dengan secepat mungkin menuju rumah sakit. Sasi kembali merasa jika Setia lebih peduli pada Renata. Setibanya di rumah sakit, Renata segera ditangani oleh petugas medis. Sampai ada seorang dokter yang keluar dari ruang IGD. Dok, bagaimana keadaan putri saya? Tanya ibu pada dokter tersebut. Keadaannya masih belum stabil, karena asam lambung kronis yang dideritanya. Pasien perlu diopname beberapa hari, jelas sang dokter. Tidak lama kemudian Renata pun dipindahkan ke ruang rawat inap. Renata, bagaimana keadaanmu? Tanya Setia masih dengan wajah cemasnya. Melihat Renata yang sudah siuman, masih nyeri, rintih Renata. Sasi, Setia, kalian pulang saja, biar ibu yang menunggui Renata di rumah sakit, ujar ibu yang juga khawatir karena Sasi pun masih tidak enak badan. Ibu pulang saja dengan Sasi, ambil baju ganti, biar saya yang jaga Renata dulu, usul Setia, duduk di sisi ranjang. Ya sudah. Kalau gitu, ibu ambil baju ganti dulu sebentar. Ibu pun setuju. Ia segera kembali ke rumah bersama Sasi. Sesampainya di rumah, ibu segera menyiapkan beberapa baju yang akan dibawanya ke rumah sakit. Lalu ke dapur mengambil susu yang biasa diminum Renata. Sasi, airmu sudah penuh. Tegur ibu melihat Sasi menuang air dari dispenser, namun air dalam gelas itu sudah penuh dan tumpah. Ya ampun, Sasi tersentak dari lamunannya. Ia baru sadar jika air di gelas sudah penuh. Biar aku bersihkan. Sasi buru-buru melangkah hendak mengambil kain pel, namun yang terjadi selanjutnya ia justru terpeleset.
karena lantai yang licin. Sasi, pekik ibu melihat Sasi terjatuh. Ya ampun nak, ayo nak bangun. Dengan wajah panik ibu menghampiri. Sakit bu. Perutku sakit sekali. Sasi merintih kesakitan, memegangi perutnya. Sasi, darah apa itu? Ibu menunjuk darah segar yang mengalir dari pangkal paha sang putri. Sakit bu, sakit sekali. Sasi semakin mengerang kesakitan. Tunggu nak. Tunggu, ibu segera berlari keluar rumah mencari taksi. Ia meminta supir taksi itu untuk memapah Sasi masuk ke dalam taksinya dan membawanya ke rumah sakit. Ibu pun memilih membawa Sasi di rumah sakit yang sama di mana tempat Renata tengah dirawat. Sesampainya di sana Sasi segera ditangani petugas medis. Seraya menunggu di ruang IGD, ibu segera menghubungi Setia. Tidak lama Setia datang. Bu, apa yang terjadi dengan Sasi? Setia menghampiri ibu mertuanya dengan wajah bingung. Tadi di rumah Sasi terpeleset, jawab ibu dengan mata yang berkaca-kaca. Astaga, Setia mengusap wajahnya kasar. Dok, bagaimana keadaan putri saya? Tanya ibu, langsung menghampiri dokter wanita yang baru keluar dari ruang IGD. Keadaan pasien sudah stabil, tapi maaf kami tidak bisa menyelamatkan janin dalam kandungnya, karena keadaan janin yang memang lemah. Mendengar hal itu tangis ibu ini tak pecah, karena harus kehilangan calon cucunya. Ia juga tidak bisa membayangkan jika Sasi mengetahui hal ini. Putrinya itu pasti akan benar-benar terpukul. Selanjutnya Sasi pun dipindahkan ke ruang rawat inap untuk mendapatkan perawatan lebih lanjut. Ibu Setia menunggui Sasi sampai siuman, gitu juga Setia, sampai Sasi membuka matanya perlahan. Sasi, kamu sudah sadar nak? Ibu tersenyum lega. Sasi memang sempat pingsan saat dalam perjalanan. Sasi memandangi sekelilingnya dengan bingung. Kenapa aku di sini bu? Kamu tadi pingsan nak? Pingsan. Sasi mengeritkan dahinya. Sesaat kemudian ia langsung teringat jika dirinya sempat terpeleset di rumah. Sasi mendadak cemas. Dengan jemari yang gemetar ia mengusap pelan perutnya yang terbalut blos tipis. Apa janinku baik-baik saja? Sasi menatap ibu dan Setia bergantian. Walaupun perutnya belum membuncit, tapi Sasi dapat merasakan janin itu seperti tidak ada lagi di rahimnya. Jawab aku, apa janinku baik-baik saja? Seru Sasi menuntut jawaban. Janinmu tidak selamat nak, jawab ibu yang langsung memeluk Sasi. Tangis Sasi pun pecah, ia menangis terisak dalam pelukan ibunya. Tidak mungkin, janinku tidak mungkin tidak selamat. Sasi bergumam tidak terima atas semua yang terjadi. Terimalah kenyataan, kamu memang tidak bisa menjaga kandunganmu, ketus Setia. Ucapan Setia sontak saja terdengar gitu menyakitkan untuknya, seolah menaburkan perasan jeruk di atas luka yang tengah menganga, gitu perih. Seharusnya Setia menenangkannya, bukan justru menyalahkannya. Kenapa kamu menyalahkanku mas? Tidak ada satu ibu pun yang ingin kehilangan calon anaknya, balas Sasi tidak terima. Memang aku harus menyalahkan siapa lagi? Seharusnya kau tahu keadaan janinmu. Berhenti keluar rumah, dan berpergian tidak jelas, seolah tidak mau kalah. Setia tetap menyalahkan Sasi. Ia tahu Sasi beberapa kali keluar rumah walau tidak sering, dan kini Setia mempersalahkannya. Kamu seharusnya memberiku ketenangan, bukan seperti ini caramu bersikap seperti suami. Pekik Sasi dengan air mata yang semakin berurai deras. Cukup, sentak ibu. Setia, apa yang dikatakan Sasi itu benar. Tidak ada yang salah dengan perkataan putri ibu. Dan kamu sebagai suami, apa kamu sudah merasa melakukan yang terbaik? Kamu sudah memberikan Sasi perhatian yang cukup saat kehamilannya? Sudah. Ibu menatap Setia penuh kecewa. Ia diam bukan berarti tidak tahu. Mereka tinggal satu rumah dengannya. Ibu tahu dengan jelas bagaimana Setia memperlakukan Sasi. Suara pertengkaran dari dalam kamar disusul isak tangis Sasi setelahnya. Cukup membuat hati wanita paruh baya itu tersayat. Tapi ia berusaha menahan egonya. Tidak ingin mencampuri urusan rumah tangga putrinya. Tapi yang dilakukan Setia kali ini sudah keterlaluan. Menyalahkan Sasi yang tengah berduka. Setia tidak menjawab. Ia bergegas keluar dari ruangan tersebut. Sudah nak,
Jangan menangis, ibu menyeka air mata Sasi. Kembali memeluknya.